Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan kembali pemirsa opini untuk obrolan kita bersama dengan Pak Elvi Ansori, seorang penulis buku. Banyak sekali buku-buku yang sudah beliau tulis dan pastinya ini sangat menarik sekali untuk kita baca, apalagi untuk generasi sekarang. Karena di buku-buku yang beliau tulis ini ada juga buku atau cerita masyarakatnya dan juga ada cerita-cerita sejarahnya yang harus kita baca ya, karena pasti mendapatkan informasi juga, mendapatkan ilmu pengetahuan juga. Nah, baik lagi nih Pak Elvi, tadi untuk pada saat mengedarkan buku yang pertama dengan cara marketing sendiri, semua dilakukan sendiri untuk dipasarkan ke sekolah-sekolah, dan tadi juga Pak Elvi bilang ada juga 4 buku yang pada saat bersamaan berarti Pak ya? Iya, 4, bukan bersamaan sih. Ini buku ini saya jual setelah ada temannya. Oke, Ya. oke, baik. Ada temannya, saya buat pengajuan ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah sekolah sangat antusias. Karena apa? Buku tentang Bengkulu minim. Oh, oke, baik. Buku-buku di perpustakaan sekolah-sekolah ataupun di perpustakaan daerah, di perpustakaan kampus yang tentang Bengkulu itu minim. Sangat minim. Maka saya mulai fokus, Pak. Fokus bagaimana mengenalkan Bengkulu ini melalui buku. Oke. Saya juga pramuka, Pak. Pramuka, saya sering menjadi wakil dari provinsi untuk mengikuti acara nasional ke Medan dan sebagainya. Ketika kita orang bertanya, "Oh kak, kakak dari mana?" "Dari Bengkulu." Bengkulu Kalimantan kak ya? Iya kan? Sering terjadi Iya. gitu. Bengkulu Kalimantan kak ya? Bukan. Bengkulu di Sumatera dekat Lampung, gitu kan. Jadi orang-orang itu banyak tidak tahu di mana Bengkulu. Jadi mulai dari situlah ketika kita tahu bahwa di perpustakaan sekolah-sekolah buku yang bernuansa atau buku yang menceritakan tentang budaya, tradisi, sejarah Bengkulu itu minim, bahkan hampir tidak ada. Antusias mereka, Pak. Membeli, bahkan ada yang 10 eksemplar, 20 eksemplar. Alhamdulillah beberapa sekolah SMA, SMP, SD memesan buku saya ini gitu. Sampai sekarang saya udah hitung bisa sekitar 2000 wah, eksemplar yang buku ini. Luar biasa. Jadi saya semakin semangat lah menulis dan saya sebarkan lewat Facebook, lewat kepala sekolah, guru bahasa. Apabila memang kan ada dana bos, Pak. Benar. Dana bos pengadaan buku, gitu kan. Apa salah kita ajukan ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah mereka sangat antusias gitu. Karya Bengkulu sendiri, cerita tentang Bengkulu sendiri juga. Ditulis orang Bengkulu juga ya. Karena ya biasa yang kita tahu di perpustakaan sekolah-sekolah di SD-SD yang kita tahu buku-buku cerita Timun Suri. Sangat sulit. Jakatingkir benar, yang itu daerah lain. Benar. Kenapa tidak kita baca itu tentang ya ini tadi Raja Sungai Hitam, terus juga tentang cerita-cerita anak-anak Bengkulu yang lainnya gitu. Nah, kenapa juga nih alasan untuk seorang Bapak Elvi Ansori ini menceritakan tentang Raja Sungai Hitam dan juga cerita-cerita masyarakat Bengkulu lainnya, kenapa tidak mengambil secara nasional gitu? Kenapa kita menulis atau mengupas tentang daerah lain atau nasional, sedangkan daerah kita sendiri minim diketahui orang? Oke, balik lagi ke karena daerah kita minim diketahui orang lagi, Pak ya. Makanya saya ingin memperkenalkan Bengkulu secara positif kepada dunia luar. Selama ini orang mengenal Bengkulu tentang apa? Tentang OTT, gitu kan? Tentang pemerkosaan Yuyun, tentang juga taunya Pantai kriminal, Panjang gitu. Cuman taunya itu Pantai aja. Panjang Tabur gitu kan? Maka ketika ada sayembara nasional, baik di kebudayaan, di Kementerian Badan Bahasa, saya akan mengupas tentang Bengkulu. Yang pertama lolos itu sebenarnya gak saya bawa, itu petualangan berburu kuliner Bengkulu. Oke, itu di tahun berapa Bapak pembuatnya? 2017. Kemudian yang kedua tentang Enggano, Pak. Oke. Nah, jadi menjelajah pesona dan misteri Pulau Enggano. Berarti di sini Pak Elvi datang ke Enggano juga? Kebetulan saya sering ikut kelas inspirasi di Enggano. Iya. Jadi mulai dari situ saya suka menulis tentang Enggano. Semua beberapa buku saya tentang Enggano. Bahkan yang terakhir yang lolos di kantor bahasa tahun kemarin, ini buku Dwi Bahasa.
Dwi Bahasa. Oke, karena ada bahasa Enggano. Engganonya ya. Enggano. Jadi ini buku Kahinoa atau Kahino Dubahai Mm-mm. yang artinya tari semut, Enggano. Mm-mm. Jadi saya fokus tentang Enggano. Bahkan yang tahun kemarin juga, tahun 2019, saya juga membuat cerita rakyat Enggano. Mm-mm. Markonem judulnya. Oke. Dan ini juga agar masyarakat khususnya di Bengkulu sendiri lebih mengenal Iya. pulau tercinta kita, pulau terluar yang ada di Bengkulu, Pulau Enggano. Karena selama ini mungkin kita taunya hanya Enggano, tapi nggak tahu berapa jarak ke sana, terus wisata apa yang ada di sana. Seperti ini kan tari-tarian semut, berarti ini kan Tari semut, tari semut, tari gitu. perang gitu, Iya, yang akan iya. menjadi daya tarik untuk wisatawan berkunjung ke Enggano. Nah, untuk proses tadi buku-buku mengenai cerita tentang Pulau Enggano itu berapa lama juga Pak? Sama seperti buku Singaran Pati tadi 4 bulan atau bahkan lebih? Kalau ini sekitar 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Ini 2 minggu juga yang lolos nasional dikontrak oleh kementerian. Mm-mm. Ini disebarkan oleh kementerian, bukan saya. Jadi nggak boleh dijual. Oke. Jadi oleh kementerian disebar ke sekolah-sekolah tertentu. Oke, Jadi berarti tugasnya dari Pak Elvi hanya menulis. dibayar gitu. Oh, oke. Diundang ke Jakarta gitu, bolak-balik gitu kan, dibayar. Mm-mm. Yang ini juga cerita di balik nama Pulau Tikus. Mm-mm. Ini dikontrak Kementerian Kebudayaan juga. Oke. Jadi seleksi nasional yang lolos nanti diberikan tugas menulis sesuai apa yang judul yang diberikan. Mm-mm. Nah, saya memilih judul adalah cerita di balik nama Pulau Tikus. Mm-mm. Dan ini sudah dibuat versi animasi. Oke, ada kartunnya berarti dong? Kartunnya. Dari beberapa buku dipilih buku yang terbaik. Mm-mm. Alhamdulillah buku ini menjadi buku yang terbaik Mm-mm. nasional, Mm-mm. menjadi acuan penulisan selanjutnya untuk seri Si Panca, kemudian menjadi versi animasi. Oke, keren. Keren sekali. Berarti memang benar-benar apa yang sudah Pak Elvi dapatkan dari menulis ini sudah sangat banyak sekali. Alhamdulillah sampai saat ini memang kita belum puas sebenarnya, belum puas. Masih kalau di level-level penulis saya masih pemula sebenarnya, masih pemula, perlu belajar lagi, ikut sayembara dan sebagainya, dan terus diasah gitu loh. Oke, kalau untuk di Bengkulu sendiri, Pak Elvi, berapa banyak sih rekan-rekan kita yang punya hobi yang sama juga? Sebenarnya banyak ya, banyak. Kalau untuk di level kami atau di genre kami ya, genre penulis cerita anak, memang nggak seberapa. Tapi kalau penulis banyak, terutama akademisi ya, yang berhubungan dengan keilmuan mereka pasti banyak. Bisa membuat jurnal, tesis, disertasi kan banyak juga. Betul. Gitu. Tetapi dengan menulis, hobi menulis saya, hobi membaca saya, alhamdulillah saya bisa membantu teman-teman S2, S3 menulis buku gitu. Oke, mungkin karena mereka mentok idenya harus apa gitu, jadi minta bantuan Pak Elvi. Ya, alhamdulillah dengan literasi tadi. Karena kita harus paham dulu ya, literasi. Apa sih literasi itu? Nah, iya. Ya. Literasi itu adalah kemampuan kita dalam membaca untuk meningkatkan taraf hidup dalam kehidupan. Oke. Ya. Jadi ketika kita membaca, apa yang kita dapat dari membaca itu? Apakah dari membaca itu hanya sekedar hiburan? Betul. Ya gitu kan? Nah, ketika kita membaca, dari bacaan tersebut kita bisa meningkatkan taraf hidup kita. Itulah literasi. Oke, itu poin penting dari literasi. Dan Pak Elvi, kita tahan lagi. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Kita akan tarik nafas dulu sambil ngeteh-ngeteh di pagi hari ini. Dan pemirsa Opini, untuk Anda jangan kemana-mana ya. Opini akan kembali lagi setelah yang satu ini.